Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani di kesempatan siang kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana untuk market cap secara overallnya masih sama di area 1 triliun 50 billion, dan untuk dominasi Bitcoin atau Bitcoin dominance ini kembali lagi di level 50% ya teman-teman ya. Dan yang bisa kita lihat dari data ini teman-teman, dimana untuk nilai ketakutan dan ketamakan ini dalam range ketakutan teman-teman, berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya di sini cenderung para investor, para bandar ini cenderung wait and see, dia menunggu gitu teman-teman ya. Ingat, meskipun Bitcoin dominance ini mendominasi terhadap Bitcoin gitu teman-teman ya, tapi kalau kita lihat saat ini antara Bitcoin dominansi dan Bitcoin price ini kan sangat-sangat jomplang ya kan. Nah, Bitcoin dominance ini tinggi, Bitcoin price ini rendah gitu teman-teman, bisa diartikan ini mengakibatkan altcoin kan dump ya kan. Nah, jadi orang-orang ini ya kan, mereka ngejual altcoin dulu nih, kemungkinan besar seperti itu, dan berlindung dulu di dolar kali ini ya. Mereka masih berlindung di stable coin teman-teman sebelum dia masuk ke price Bitcoin. Nah, kapan hal tersebut akan bisa masuk ke dalam price-nya Bitcoin? Ketika teman-teman, ketika dolar ini udah mulai kelihatan akan melemah, maka dari itu orang-orang akan cenderung memasukkan ya stable coin mereka ya, entah USDT, USDC dan sebagainya, ini masuk ke dalam cryptocurrency yang mungkin akan masuk dulu terhadap Bitcoin. Setelah itu barulah ke altcoin gitu teman-teman ya, ketika dianggap Bitcoin udah terlalu mahal. Nah, kali ini teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama ya, ada kabar fakta yang cukup mengejutkan, dan ini bisa menjadi acuan atau parameter buat teman-teman semua untuk berpikir secara rasional. Nah, kita akan ngambil data daripada si Cardano teman-teman, yang dimana Cardano ini adalah suatu blockchain yang fundamentalnya udah di luar nurul ya kan. Nah, jadi di sini ada kabar yang mengejutkan teman-teman ya. Langsung saja kita lihat untuk si Cardano-nya sendiri. Nah, jadi dilansir dari U2Day teman-teman, bahwasanya Cardano mengatasi kerugian mencapai 93%. Apa yang terjadi? Oke. Jadi dari 100% holder, dari 100% pemilik Cardano atau ya pemain retail, cukong, bandar dan sebagainya, ini mengalami teman-teman 93% ini mengalami kerugian. Dan kita lihatlah ya price action daripada Cardano sendiri juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Bahwasanya semua aset cryptocurrency mengalami hal yang serupa. Nah, coba bayangkan ketika kejadian di Cardano ini terjadi di token meme, di token micin, pasti orang-orang akan berbicara apa? Scam, akan berbicara apa? Rug pull dan sebagai tanggapan-tanggapan negatif terhadap aset tersebut. Bahkan ya bahkan di sini bisa kita ambil kesimpulan juga ya, bahwasanya sekelas cryptocurrency masuk dominasi 10 besar juga mengalami kerugian yang sangat signifikan. Oke. Jadi profitabilitas daripada Cardano sendiri merosot secara signifikan karena harga terus terjun bebas sampai ke rak bumi teman-teman. Nah, sebenarnya di masa Cardano seperti ini, di kala keadaan cryptocurrency seperti ini, banyak orang-orang yang menantikan harganya cenderung lebih turun lagi, termasuk saya teman-teman ya. Saya berharap Cardano ini turun lagi. Kenapa? Karena saya memiliki pikiran untuk membeli Cardano itu di harga yang benar-benar murah teman-teman ya. Tapi memang di kepala ini teman-teman, saya sudah melakukan DCI juga. Toh kalau dia turun berarti ya masih menjadi rezeki saya untuk dapat harga Cardano jauh lebih murah lagi. Kalau dia naik, saya juga sudah melakukan pencicilan atau pembelian meskipun tidak maksimal. Jadi ya turun kita masuk, naik kita untung, walaupun berharap turun dulu gitu teman-teman ya. Bahkan bukan hanya Cardano, banyak yang berharap harga daripada token-token micin, token-token meme ya, itu berharap mereka turun dulu sampai benar-benar bottomnya teman-teman ya. Nah,
Jadi kalau kita lihat bersama, Cardano tidak memenuhi ekspektasi investornya karena jumlah alamat yang mengalami kerugian telah mencapai titik terendah sepanjang masa atau ATL, all time low-nya ya. Jadi di sini data dari platform analis pasar Into the Block atau ITB teman-teman ya, menunjukkan bahwa jumlah alamat yang hilang telah merosot menjadi 93,61%. Cardano mengincar kenaikan 2,448% menjadi $6 per prediksi harga ini. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, Cardano ini kalau menurut saya pribadi loh ya, untuk masa depan, untuk kinerja daripada Cardano di waktu yang akan datang, entah nanti di halving ini udah menandakan tanda-tanda positifnya, entah nanti di bull run udah bisa menyentuh ATH-nya ya, syukur-syukur bisa ke $6 teman-teman, bahkan bisa lebih ya. Nah, jadi sebenarnya saat ini terdapat total 192.270 alamat yang mewakili hanya 4,32% dari total dompet terdaftar di jaringan yang memiliki kekayaan bersih positif. Nah, jadi antara 192.270 holder ini teman-teman, hanya 4% saja yang mengalami keuntungan di Cardano. Sisanya kemana? Sisanya mengalami kerugian. Tapi apakah mereka berkoar-koar, mereka mengatakan Cardano scam, mereka mengatakan Cardano rug pull? Enggak ya kan? Karena mereka melihat kinerja daripada tim di belakang Cardano ya, sampai saat ini masih berusaha untuk ngembangin, untuk menjadi teknologi yang terbaik gitu teman-teman ya. Begitu pula dengan aset-aset yang selain Cardano, yang dimana tim dan pengembangnya masih berusaha untuk membangkitkan harga, itu belum termasuk rug pull, belum termasuk scam teman-teman, banyak lah ya. Jadi mindset kita, pikiran kita harus terbuka secara gamblang teman-teman ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri antara in out-nya teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri antara in dan out ini sangat-sangat jomplang ya teman-teman ya, lebih didominasi dengan out dibandingkan in-nya, makanya harganya turun gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama teman-teman ya, jadi dari tim pengembang Cardano sendiri ya, saat ini Cardano di peringkat sebagai salah satu mata uang atau protokol digital dengan aktivitas pengembang yang sangat luas, yang dimana berusaha ya untuk kembali bangkit lagi. Cardano juga top 10 proyek teratas yang dikembangkan secara aktif juga teman-teman. Sebenarnya momentum seperti ini adalah momentum yang pas ya, momentum yang sangat-sangat langka juga sebenarnya, karena terjadi ya cruise-nya 4 tahun sekali lah teman-teman, yang dimana saat ini kita di tahun 2023 adalah masuk yang nama zona akumulasi ya kan, seperti yang dikatakan plan B. 2023 zona akumulasi, 2024 halving, yang dimana notabene Bitcoin akan mengalami lonjakan harga, habis itu terjadi yang namanya koreksi ya, penurunan kembali setelah halving tersebut, dan di bull run tahun 2025 biasanya Bitcoin dan altcoin yang memiliki fundamental yang bagus teman-teman ya, yang memiliki kinerja yang bagus, pencapaian di bear market yang luas, ini akan berpotensi untuk mencapai ATH terbarunya. Rata-rata seperti itu pergerakan yang terjadi di cryptocurrency teman-teman ya. Dan ingat, masih ada beberapa ya, dua hal besar yang mungkin membawa dongkrakan harga terhadap Bitcoin dan altcoin yang kemarin sempat kita bahas, di mana Amerika Serikat ya kemungkinan besar akan printing uang kembali ya, mengaktifkan pencetakan uang kembali. Yang kedua adalah yang dimana persetujuan ETF Bitcoin Spot ini sudah rumor yang beredar ya, ini sudah mendapat lampu hijau, yang dimana itu akan mendapat gelondoran dana yang cukup signifikan. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, tetap semangat dan kita harus berpikir positif bahwasanya ternyata semua aset mengalami kerugian yang serupa ya. Dan salam cuan.